ada Bapak Insinyur Ahmad Suhusia. Selamat sore Pak Ahmad. Selamat sore. Selamat sore. Bagaimana aktivitasnya Pak sampai detik ini? Aktivitas baik dan berjalan dengan lancar. Oke. Alhamdulillah saya sudah 11 bulan Oke. langsung terjun ke lapangan, bertemu dengan seluruh lapisan masyarakat yang saya temui. Oke. Dan setiap hari kami akan belusuan dalam artian bertatap muka dengan masyarakat selama 11 bulan. Dan alhamdulillah sudah 72.000 masyarakat langsung bertemu langsung, tidak melalui hanya bersifat kartu nama dan CV, dan memang sebagian sudah mengenal karena saya adalah alumni Universitas Jayabaya dan sebagai sekjen alumni Universitas Jayabaya agak mudah untuk menemui teman-teman yang ada di wilayah 4 kecamatan dan 23 kelurahan. Kecamatan yaitu Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo, dan Makassar. Ada nomor urut 7, ada Bapak Insinyur Ahmad Suhusia yang atau biasa dipanggil Bang Sanusi. Background dari Bang Sanusi sendiri seperti apa sih Bang, kalau bisa dibagi kepada kita? Background kami adalah kami lulusan SMA Negeri 1 Parepare, Sulawesi Selatan. Betul Pak. Dan alumni Fakultas Teknik Sipil Perencanaan Universitas Jayabaya, dan pernah menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa Teknik 2 periode, dan pada waktu mahasiswa baru mau sarjana diangkat sebagai staf ahli pembantu rektor bidang kemahasiswaan Universitas Jayabaya. Alhamdulillah alumni Universitas Jayabaya kurang lebih 67.000 orang yang ada bersebar di seluruh Indonesia, dan 4 kecamatan kebetulan saya amati dan saya lihat di database kami ada 4.000 alumni Jayabaya di 4 kecamatan, 23 kelurahan. Dan alhamdulillah yang tidak berpolitik saya mengajak untuk mencoblos nomor 7. Dan satu hal yang paling terpenting, satu orang kami sampaikan bahwa mohon kesediaan para alumni satu orang untuk mengajak 20 orang. Berarti kalau dia mengajak satu orang 20, insya Allah Gerindra tetap menang di wilayah DKI Jakarta, khususnya Dapil 6. Karena Dapil 6 saya amati itu antara 3 sampai 5 kursi DPRD DKI Jakarta. Mudah-mudahan tergantung kepada seluruh caleg yang ada di Dapil 6 akan selalu berada di tengah-tengah masyarakat, terjun langsung. Kalau tidak, nah ini resiko para caleg. Caleg itu harus betul-betul merakyat, bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani masyarakat terbawah. Minimal kantong-kantong, khususnya kantong-kantong tentara seperti Halim di antara 1, 2, 3, 4 hanya Gerindra yang saya amati ada 200 sampel yang saya buat itu semuanya Gerindra. Gerakan Suraya di antara 1, 2, 3, 4 Halim, dan kebetulan saya tinggal di Lubang Buaya, hanya lompat saja dan dia menerima bahwa kami tunggu Gerindra. Ternyata ada caleg yang memang sudah saya kenal, masyarakat yang ada di situ. Kira-kira mudah-mudahan dalam hal pencalekan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa bekerja dan usaha, dan kita sudah ikhtiar, mudah-mudahan kita akan menang dalam hal pencalekan DPRD DKI Jakarta ke depan. Dan saya mau tanya sih Pak, alasan Bapak untuk bergabung atau berjuang bersama Partai Gerindra itu apa sih, alasan Bang Sanusi sendiri? Pertama adalah Partai Gerindra, saya bergabung itu dari awal sebetulnya. Saya melihat saya memang Ketua Panwaslu Cipayung, pengawas pemilu pada periode yang lalu. Gerindra awal itu kebetulan, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu kebetulan itu adik kelas saya, Muhammad Taufik. Itu murid saya dulu, tapi sekarang komandan saya sebagai Ketua Gerindra DKI. Dalam hal ini saya melihat Gerindra ini partai terbersih, itu yang pertama. Dan saya lihat tokoh-tokohnya peduli kepada masyarakat. Artinya dia betul-betul peka terhadap apa yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat terbawa. Inilah saya lihat caleg-caleg Gerindra yang ada maupun yang sudah jadi, dia betul-betul peduli untuk rakyat. Kira-kira begitu. Kalau Bapak sendiri melihat perkembangan Gerindra khususnya di DKI Jakarta sekarang ini seperti apa Pak? Gerindra DKI Jakarta booming, insya Allah.
ada dua hal yang perlu kami sampaikan, bahwa apakah nanti masyarakatnya mencoblos Gerindra atau mencoblos partainya dan nomor calegnya. Tergantung caleg. Kalau calegnya memang turun ke bawah dikenal dan langsung akan mencoblos nomor 7. Saya selalu menekankan di tingkat dapil kami, karena kami nomor 7, bahwa 7 adalah lambang pemain bola internasional Ronaldo, nomor 7, coblos nomor 7. Dan 7 lapis langit. Dan kebetulan ayat Al-Fatihah 7 ayat, karena kami Muslim, saya sampaikan bahwa ini adalah caleg yang berkualitas. Cari caleg yang berkualitas, yang punya kemampuan segala lini, bukan hanya dalam hal bentuk menyapa, tetapi dia punya kemampuan tersendiri. Karena menjadi caleg harus minimal pengalaman organisasi minimal. Karena kalau pengalaman organisasi lebih mudah untuk menemui dengan masyarakat. Betul. Dan organisasi apa sih Pak yang sudah Bapak geluti? Saya kebetulan ketua KAHMI DKI Jakarta. Ketua KAHMI DKI Jakarta, jumlah alumninya 376.000 orang. Dan kebetulan 72% caleg dari 12 partai politik. Betul. Kebetulan. Kalau mau bahas panjang ini deh. Ketua KAHMI DKI, kalau waktu itu namanya HMI, sudah alumni namanya KAHMI. Betul. Kebetulan saya ketua KAHMI DKI, bukan ketua umum, ketua KAHMI DKI Jakarta. Nah, saya sebagai ketua KAHMI DKI Jakarta dan kebetulan juga sebagai sekjen ICMI, Ikatan Cendekia Muslim se-Indonesia DKI Jakarta. Dan jumlah orsatnya 78 orsat. Jumlah cendekiawannya di DKI Jakarta kurang lebih 1 orsat 2.000, berarti kurang lebih 60.000 cendekiawan Muslim untuk yang di DKI Jakarta. Saya tidak bicara yang lain. Tapi karena saya di wilayah Jakarta Timur, Dapil 6, berarti saya hanya mengambil 8 orsat di wilayah. Kami mudah bertemu langsung. Yang tidak berpolitik saya temui. Saya temui dan berdialog langsung bahwa lebih baik pilih Gerindra karena partai inilah partai bersih. Bukan persoalan, bisa dilihat, saya tidak banding-bandingkan dengan partai lain, bahwa inilah partai ke depan untuk memajukan masyarakat, bangsa negara, khususnya metropolitan Jakarta. Dan kalau kita ngelihat nih Pak, di Jakarta khususnya, dengan kepemimpinan dari Jokowi Ahok ini, bagaimana menurut Bapak sendiri? Apa cara Bapak sosialisasi agak terbantu dengan adanya kepemimpinan ini atau seperti apa Pak? Kalau berbicara tentang Jokowi Ahok, itu adalah leadership kita, gubernur kita DKI Jakarta. Persoalan bahwa Jokowi Ahok itu seluruh masyarakat itu yang punya adalah Jokowi Ahok. Kita sebagai caleg DPRD Partai Gerindra membantu karena ada Ahok. Ahok dari Partai Gerindra. Artinya Jokowi Ahok bergandeng tangan memimpin metropolitan Jakarta yang pro rakyat, yang pro rakyat. Dalam arti tanda kutip, pro rakyat mampu melakukan sesuatu untuk hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat DKI Jakarta. Contoh umpamanya, itu adalah masalah kartu kesehatan KJS. Membantu masyarakat yang tidak mampu untuk bila seandainya sakit, membantu hal-hal yang berhubungan dengan KJS. Masalah pendidikan gratis SD, SMP, SMA. Adapun nanti ke depannya kalau Gerindra menang DKI Jakarta, kita usahakan bagaimana beasiswa untuk perguruan tinggi yang tidak mampu. Kita sampaikan kepada masyarakat, karena dana APBD DKI 72 triliun, 76 triliun ke depan 2014. Ini uang rakyat APBD. Bagaimana kita kerjasama antara legislator dengan eksekutor. Bila menang, kita akan kerjasama untuk kepentingan masyarakat yang ada di Jakarta. Kira-kira begitu. Kalau Bapak melihat sosok dari Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu Bapak Prabowo Subianto, Bapak menurut kacamata Bapak sendiri, profil beliau ini seperti apa sih Pak? Profil Prabowo Subianto di sentro Papua sampai Aceh itu beliau dikenal. Khusus Jakarta, maaf, Prabowo Subianto bisa dikatakan bisa 50% lebih sebagai sosok pribadi, sebagai calon presiden. Kita yakin dan kita usaha sampai Prabowo Subianto untuk tampil sebagai presiden ke depan. Indonesia aman dan Indonesia sejahtera dan
betul-betul peduli terhadap pertanian, peternakan, dan seluruh komponen. Saya perhatikan 6 aksi daripada Pak Prabowo Subianto itu adalah menyentuh kepada seluruh masyarakat yang ada di Republik Indonesia ini. Dan satu-satunya adalah calon presiden yang insya Allah, kalau Allah izinkan, insya Allah menang. Amin. Dan dia akan jadi presiden 2014. Oke. Dan kita menyambung di dapil Bapak nih yang Iya. ada di 4 kecamatan Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo dan Makassar itu sendiri. Karakteristik dari masyarakatnya di sana tuh seperti apa sih Pak? Iya. Kalau dibilang. Saya sudah keliling 23 kelurahan, tapi saya fokus hanya 10 kelurahan. Oke. Saya ada tinggal Lubang Buaya, sudah 28 tahun. Oke. Kebetulan kami sebagai sekjen masjid, saya punya masjid, yaitu Masjid Asyuhada Lubang Buaya Monumen. Itu kalau hari Jumat, salat Jumat, 1.500 jamaah tumpah di situ. Betul. Dan saya berada di tengah-tengah dia. Dan saya akui bahwa caleg ini mungkin di antara kami caleg saling berlomba-lomba juga. Betul. Karena apa? Lubang Buaya ini jumlah penduduknya kurang lebih 50.000. 50.000. Nah, tapi pemilihnya 47.000. Mungkin ini karena gula manis, Betul. banyak caleg juga mau mencicipi hal ini. Betul. Nah, saya maunya kita bagi coupling umpama, tapi kalau tidak mau apa boleh buat. Betul. Silakan masuk. Assalamualaikum, silakan masuk. Tapi prinsipnya adalah karena ini adalah pesta demokrasi, kebebasan untuk orang kemana saja. Saya terus terang saja bahwa saya sudah 7 sampai 10 kelurahan fokus. Betul. Kenapa? Supaya kita bisa mencapai target. Betul. Target ini 30.000 per satu orang untuk menjadi anggota DPRD DKI. Kalau kita mencapai, kalau tidak salah 4 tahun setengah yang lalu 7.000 sudah masuk. Oke. Itu 10 kecamatan. Betul. Artinya kalau kita bersungguh-sungguh bersama seluruh komponen kita bagi coupling, karena terus terang saja DKI Jakarta ini 38% sampai 50% suara. Saya bisa lihat mungkin suara-suara Demokrat 5 tahun yang lalu Akan beralih ke Gerindra. Ini keyakinan saya sebagai pengalaman organisasi. Saya melihat karena saya ketua KAHMI DKI Jakarta. Ini sekarang Pak Gandhi saya sampaikan bahwa kebetulan saya juga diangkat sebagai ketua KAHMI nasional. Oke. Ya, berarti seluruh buka kartu saja bahwa 72% caleg seluruh Indonesia 2 partai itu alumni HMI. Betul. Berarti 28% itu ada GMNI, GMKI, ada pengusaha, ada konglomerat, macam-macam. Iya. Tapi itu tergantung individu yang mau jadi caleg. Saya berbicara caleg saya sendiri sebagai caleg di Dapil 6, itu betul-betul saya bekerja maksimal karena saya terus karena izin Allah. Saya bekerja karena Allah, ibadah karena Allah. Betul. Tapi usaha terus. Kalau tidak usaha, ya terus terang saja. Kami usaha, yakin usaha sampai. Oke. Karena saya berpikir ini kita harus berjuang untuk mendapatkan simpati kepada masyarakat. Kita harus dialog dengan masyarakat. Artinya kita tidak, spanduk umbul-umbul itu boleh saja. Betul. Tapi jangan terlalu Banyak. menjamur gitu. Mengotori Itu, ya, Pak? mengotori hal itu. Paling asik adalah pendekatan kepada masyarakat bawah. Langsung terjun, belusuan kalau bahasa Jawanya. Betul. Itu penting. Kalau kita sebagai kawan caleg teman-teman ini melakukan hal itu, insya Allah Gerindra ini semakin besar dan menang 2014. Khususnya DKI Jakarta, saya perkirakan 38%. Ini perkiraan saja. Betul. Antara 20 sampai 38. Hanya satu catatan, kalau calegnya bekerja maksimal, bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja secara kontinu. Kalau tidak bekerja, langsung turun ke lapangan, Mas. Ini kesempatan terbaik ini. Oke. 50 hari ke depan, maju mundurnya di tangan para caleg. Karena caleg ini akan mendapatkan 20% untuk menentukan ya, Ketua Dewan Pembina kita, Prabowo Subianto, untuk maju sebagai calon presiden kedua. Dan pasti menang, insya Allah. Asal memenuhi syarat 20% lebih, insya Allah kita akan menang. Nah, tapi kita berbicara caleg, ya tentu ada strategi tersendiri kepada caleg masing-masing. Kira-kira begitu, Pak. Oke. Dan kalau kita ingin bertanya nih kepada Bang Sanusi, Iya.
permasalahan-permasalahan apa saja yang sudah Abang Sanusi temui di lapangan yang ada di Dapil 6 khususnya? Saya terus terang saja bahwa memang saya punya program kegiatan. Yang pertama, memang saya punya klinik, sudah hampir 20.000 masyarakat miskin yang tidak mampu itu berobat di klinik saya. Artinya masyarakat tidak mampu datang ke klinik saya tidak bayar, gratis. Dokter dari UI saya ambil 5 orang, saya sendiri yang bayar dengan teman-teman itu di Masjid Asyhada. Yang kedua, kami sudah kontinu selama saya mahasiswa sampai sekarang melakukan namanya Bazar Ramadan. Artinya Ramadan peduli kepada masyarakat, membagikan zakat impak 1000 bungkusan setiap tahun, bukan karena caleg baru melaksanakan, tidak. Memang itu suatu tradisi yang kita lakukan. Yang ketiga, Festival Tahun Baru Islam kemarin 1435 Hijriah itu peserta kegiatan kami ada 12 Pak. Lomba azan, lomba MTQ, lomba festival, lomba kasida, lomba marawis, dan lomba ngaji, dan lomba puisi, lomba warna gambar, lomba ini, festival ini untuk melihat kepada masyarakat bahwa ketua panitianya adalah Partai Gerindra nomor 7. Kita harus perlihatkan bahwa kita mampu bekerja, bukan dalam artian kita sebagai caleg hanya sekedar duduk manis. Kita harus bekerja. Ya, kita harus bekerja. Berarti mudah-mudahan Gerindra DKI Jakarta khususnya dapil kami minimal 3 atau 5 suara. Ini perkiraan saya. Betul. Tapi hanya persyaratan calegnya bekerja, bekerja keras, cerdas, dan dia betul-betul bekerja lillahi ta'ala, ibadah. Jangan, ya memang tergantung calegnya, tapi dilandasi dengan experience organization. Terus terang saja, artinya memang experience organisasi itu yang paling utama. Artinya dia pengalaman waktu mahasiswa. Saya terus terang saja Pak, jabatan saya ada 5, ketua Kahmi DKI Jakarta, Sekjen ISMI DKI, Sekjen Ikatan Alumni Jayabaya, ya kan? Dan ketua komunitas koperasi UKM LKM, karena hobi melakukan koperasi dan usaha kecil, membina orang-orang yang mau berusaha. Hobi saya dari dulu sampai sekarang. Kira-kira begitu Pak. Nanti kita masih di programnya PSD 17 perbincangan santai dengan satu tokoh dengan 17 pertanyaan pada sore hari ini. Dan masih bersama saya Virgandi Pradantoro dan ditemani oleh salah satu narasumber yang merupakan caleg dari Partai Gerindra yang akan mewakili Gerindra khususnya untuk DKI Jakarta Dapil 6 nomor urut 7 Insinyur Ahmad Suhusia atau biasa dipanggil Bang Sanusi. Dan tadi kita melanjuti perbincangan kita tentang permasalahan-permasalahan yang ada di Dapil 6. Solusi-solusi apa Bang yang menjadi concern dari Bang Sanusi untuk Dapil 6 ke depan itu apa? Ya. Solusi utama adalah bagaimana para caleg akan merapatkan barisan untuk memenangkan Gerindra khususnya Dapil 6 bersama-sama mengatur strategi bagaimana memenangkan individu maupun memenangkan Partai Gerindra. Karena kita berbicara sini Partai Gerindra, tetapi sebagai caleg itu punya trik-trik juga tersendiri. Nah, saya melihat solusi bahwa memang tidak mutlak bahwa uang itu punya peran pengaruh besar, tetapi minimal berimbang. Karena masyarakat Jakarta cerdas. Memang kalau kita lihat solusi terbaik adalah bagaimana kita duduk bersama para caleg khususnya Dapil 6 supaya kita membagi, jangan sampai tumpang tindih. Karena kita melihat caleg ini kadangkala maaf saja kami sudah bina 25 tahun, datang lagi caleg yang lain masuk. Sampai ada yang katakan ibu-ibu, saya baru kenal ibu, saya baru kenal bapak. Nah sebetulnya ini kalau kita komunikasikan dengan baik, tak usah masuk karena kami sudah 25 tahun di sini dan sudah mengenal masyarakatnya. Saya pernah berdiskusi dengan masyarakat bahwa caleg di antara kami ini nomor 1, ini nomor A, nomor B, nomor C. Tapi nomor C sudah 25 tahun tinggal di sini, sudah mengenal mana yang kau pilih. Saya tidak sebut nama. Ternyata ya
dia pilih yang sudah 25 tahun dia kenal. Betul. Nah, ini perlu merapatkan barisan supaya kita sama-sama menang, karena masih banyak lahan kosong ini, masih banyak lahan kosong. Dapil 6 ya, jumlah kurang lebih penduduknya 800.000. Oke. Ya kan? Nah, kalau kita bagi coupling, insya Allah kita di dapil 6 3 atau 5 suara, 3 atau 5 kursi. Artinya suara Demokrat mungkin bisa masuk ke wilayah dapil kita. Karena terus terang saja, hanya Gerindra masyarakat yang dia mau coblos. Saya tanya beberapa Gerindra, saya baru pagi tadi ketemu 40 komunitas ibu-ibu dan ini, dia hanya Gerindra. Solusi terbaik adalah bagaimana kita sama caleg duduk bersama supaya kita bagi-bagi coupling. Jangan sampai tumpang tindih. Kita sudah 25 tahun di sini tapi dia masuk. Betul. Nah, ini yang membuat pasti banyak coupling yang lain. Kalau kita petakan hal-hal yang bersifat kamu tinggal di sini sudah berapa tahun, kami tinggal di sini, kita bagi coupling. Betul. Tapi kalau terus masuk lagi di antara kita, nah ini tidak efisien menurut saya. Betul. Tapi solusi terbaik bahwa kita memang harus duduk bersama menyelesaikan hal-hal yang bersifat ini. Oke, sebelum kita melanjut ke pertanyaan yang lebih lanjut, saya ingin bertanya kepada Bang Sanusi. Iya. Alasan Abang untuk berjuang dengan Partai Gerindra dan mendaftarkan diri menjadi caleg DKI Jakarta itu seperti apa, Bang? Ya, kami alasan yang utama adalah Partai Gerindra ini partai peduli rakyat. Oke. Kalau bicara peduli rakyat luas, mungkin secara nasional ya peduli terhadap petani, peduli terhadap nelayan, peduli kepada masyarakat yang pendapatan penghasilannya di bawah rata-rata. Oke. Iya kan? Berarti Gerindra ini partai di antara 12 partai, partai inilah partai ke depan, partai kebanggaan Indonesia. Menurut pengamatan saya, pengamatan kami, Gerindra ini partai yang harus menang 2014 dan inilah partai aspirasi perubahan masyarakat 2014. Oke. Karena Gerindra adalah satu-satunya partai terbersih menurut lembaga survei. Artinya dia melihat sosok Gerindra ini dan sosok Prabowo Subianto bahwa partai inilah yang akan memenangkan 2014. Yakin dan usaha. Khususnya DKI Jakarta, insya Allah menang. Oke, kalau dari prosesnya Bang Sanusi sampai ikut dengan proses yang ada di DKI Jakarta itu seperti apa? Kalau saya sudah lama tertarik dengan Gerindra, karena kebetulan saya pejabat negara paling terbawah, Ketua Panwaslu waktu itu, kami belum bisa bergabung. Betul. Sesudah itu saya melihat lowongan dan kebetulan pengurus DPD itu ya seperti saya sampaikan bahwa teman-teman saya banyak dalam kepengurusan DKI. Maaf saja di tingkat nasional juga banyak kawan-kawan kami. Mungkin dia pengurus ICMI, jadi DKI Gerindra. Saya tinggalkan Panwaslu. Saya lihat ada lowongan dan persyaratan semua saya ikuti. Tidak ada satupun. Semua persyaratan saya ikuti. Onto pada saat menyerahkan segala persyaratan saya ikuti, baik masalah ijazah harus asli dan macam dan wawancara. Yang paling kami itu adalah waktu tes kesehatan dinyatakan sehat walafiat dan 300 soal wawancara psikotes. Nilai saya lumayan dengan angka yang memuaskan. Banyak yang tidak lolos dalam hal tes psikotes 300 soal itu. Alhamdulillah kami menang. Di DKI kurang lebih ada 600 yang bakal calon, tapi yang lolos cuma 100 lebih. Betul. Khusus Lubang Buaya yang daftar 36, yang lolos cuma saya sendiri. Di wilayah Lubang Buaya, Cipayung. Saya amati bahwa ya mungkin karena background kami dilihat bahwa saya sebagai Sekjen Alumni Jayabaya, karena juga kebetulan Bang Topik Wakil Ketua Umum IKA Jayabaya, bukan persoalan, tapi memang dilihat kualitas saya. Karena saya dulu adalah Ketua Umum Senat Mahasiswa, beliau juga Ketua Umum Senat Mahasiswa, sama-sama pada tahun 80-an. Nah, muncul Gerindra ya kita sama-sama untuk berjuang untuk Gerindra. Mungkin alasan banyak sekali bahwa saya menarik karena Gerindra ini partai terbersih dan peduli kepada masyarakat, peduli kepada rakyat bawah.
Karena siapa lagi? Partai inilah yang harus memenangkan 2014. Nah, saya mengikuti proses ini sampai bakal caleg bulan. Baru bakal caleg saya sudah sosialisasi kepada masyarakat bawah. Oke. Begitu saya caleg, saya langsung terjun. Langsung saya 50.000 kartu nama saya langsung bikin. Begitu saya bikin langsung saya turun ke bawah. Saya kumpulkan alumni Jayabaya, alumni HMI yang tidak berpolitik dan ICMI saya kumpul. Setiap event itu dalam 1 minggu 3 Jayabaya hari ini, alumni Jayabaya, alumni Kahmi, ICMI dan komunitas kalau saya kebetulan saya konsultan insinyur sipil elektro saya kumpulkan NT insinyur semua bukan hanya bekerja tapi bantu kami untuk coblos nomor 7. Saya selalu arahkan 1 sampai 20. Alhamdulillah ternyata paten. Sampai sekarang yang ada di buku saya sampai segini nama dan alamat nomor HP sudah 27.000. Kalau yang 72.000 itu menyerahkan kartu nama saja. Betul. Tapi langsung 27.000 lebih ini itu nomor HP-nya dan tidak alhamdulillah di antara itu tidak ada yang menolak kalau saya kasih. Kalau Gerindra dia tidak akan tolak. Kira-kira gitu ya. Nah, saya masuk proses ini cukup panjang, waktunya 3 bulan itu. Berarti kita daftar, persyaratan segala macam, baik ijazah, legalisir semua, kesehatan, kita dites, psikotes segala macam, wawancara, siap. Kami menunggu. Saya terus terang saja. Pada saat detik-detik terakhir, saya penutupan jam 1, jam 11 saya ditelepon. Berarti saya harus merampungkan segala persyaratan kembali, hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan Gerindra DKI Jakarta sebagai kota metropolitan Jakarta. Dan pas setelah Bapak ditetapkan menjadi daftar calon tetap yang mewakili Partai Gerindra untuk Dapil 6, perasaan apa yang ada dalam? Saya bangga karena saya baca ADRT Gerindra pas dengan hati saya bahwa negara ini memang harus negara yang utuh, negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan dengan Pancasila. Bagaimanapun juga walaupun kita berbeda-beda agama, berbeda-beda ras dan golongan, tapi NKRI ini sebagai negara kesatuan Indonesia yang harus betul-betul utuh sampai kalau bisa sampai akhir hayat, dari turun-temurun anak cucu kita, tetap Pancasila sebagai dasar negara untuk menyatukan seluruh komponen anak bangsa di Republik ini dari Sabang sampai Merauke. Itu saja. Karena Gerindra ini partainya adalah partai plural dan partai nasionalis tapi religius juga. Dan saya lihat pidato saya dampingi beliau Pak Prabowo waktu di ISMI Silaknas ada 2.000 orang, saya kebetulan saya dampingi. Di situ saya menarik dengan gaya bahasa Bapak menyampaikan 2 jam waktu Silaknas ISMI di balai sidang, saya dampingi, keluar saya salaman, ya ada foto beberapa kali foto, ya alhamdulillah saya daftar, diterima, ya saya bekerja maksimal, bekerja keras, cerdas. Memang ya kita ada perbedaan antara caleg incumbent dengan baru mau muncul. Kalau incumbent itu ya dia punya strategi tersendiri. Saya bilang kalau saya caleg yang punya kelebihan besar, ya saya bukan persoalan libas ya, tapi saya akan meningkatkan lagi kemampuan strategi yang saya lakukan karena bagaimanapun juga membutuhkan dana tersendiri. Karena mengumpulkan orang kan kita makan-makan, minum dan sebagainya. Kalau sekali 2 kali sampai berkali-kali untuk bertemu dengan bersilaturahim pada seluruh komponen konstituen. Dan boleh ditanya Bang Sanusi, visi misinya seperti apa sih? Kalau visi saya adalah menjadi anggota DPD DKI Jakarta, mampu mendorong terwujudnya DKI Jakarta yang bermartabat, yang makmur, adil, sejahtera, damai berdasarkan 645 dalam rangka bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Itu visi. Bagaimanapun juga menjadi anggota DPD harus bermartabat, bersih dan bebas dari korupsi. Kalau misi kami ya melaksanakan penyusunan peraturan daerah kalau jadi sesuai dengan peraturan undang-undang yang sesuai dengan nilai Pancasila, dengan kebutuhan pembangunan DKI Jakarta, mengedepankan persatuan dan kesatuan. Yang B, melaksanakan pengawasan terhadap penyusunan kebijakan pemerintah daerah
dan pelaksanaan pembangunan DKI Jakarta. C. Melaksanakan penyusunan anggaran yang berimbang antara belanja secara tepat, adil, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Artinya, karena ada moto yang paling yang saya ini adalah saya hanya pekerja cerdas yang selalu siap menerima amanah dan akan bekerja dengan kekuatan rasa kasih sayang dan merangkul semua komunitas dan elemen masyarakat dalam rangka membangun wilayah perlu adanya sinergitas. Oke, kalau kita bisa ngebahas sedikit tentang moto dari hidup dari Bang Sanusi itu seperti apa sih Bang kalau dari yang tadi Abang sebutkan ini? Ya, yang dimaksud dengan pekerja cerdas adalah pekerja strategi, taktik, dan ya kalau bicara tentang intelijensi, bagaimana melihat gaya masyarakat di masing-masing titik. Oke. Berarti kalau kita lihat bertemu dengan pemuda, ya kita dengan gaya bahasa pemuda. Ya, kalau ketemu dengan seorang intelektual, cendekiawan, kita harus berbicara dengan cendekiawan. Bicara dengan anak-anak yang baru SMA kelas 3 umur 17 tahun, kita bicara bahasa-bahasa yang memang sesuai dengan bahasanya. Artinya itu pekerja yang strategis, cerdas. Nah, rasa kasih sayang kita timbulkan rasa kebersamaan, peduli terhadap sense of strategis, sense of belonging, ya, rasa memiliki dan tanggung jawab sama-sama, dan tidak mengenal suku, agama, ras, dan golongan, merangkul semua elemen komunitas, ya kan? Artinya kalau bergaul dia tidak melihat itu background dari latar belakang agama, ras, dan golongan, karena dia punya hak suara satu sama. Nah, berarti Gerindra inilah yang punya lambang khusus bahwa menyatukan seluruh komponen elemen masyarakat ini, sinergitas ada di Gerindra. Oke, kalau mau saya ingin tanya cara Bang Sanusi sendiri melakukan sosialisasi ke Dapil 6 ini seperti apa sih Bang caranya? Saya banyak hal kegiatan, ya. Kemarin festival Tahun Baru Islam ada 1.500, itu salah satu trik. Yang kedua ada 1.000 saya punya bimbingan skripsi, buka kartun, 1.000 sarjana teknik dan hampir separuh mungkin pegawai negeri, dan saya cuma menelpon dan SMS kapan saya bertamu di rumahnya dan mohon dikumpulkan minimal 100 sampai 150 orang. Kenapa? Efektif. Dan memanggil teman 150 yang ada di wilayah 4 kecamatan ini, saya datang. Dan semua hal-hal yang berhubungan dengan persiapan, ya itulah mahasiswa saya dulu. Karena dia adalah pejabat pegawai negeri, tidak boleh terlalu terlibat, tetapi ya dia mengajak beberapa kawannya yang swasta maupun yang usahawan untuk menyampaikan bahwa ini loh abang kita akan jadi caleg Dapil 6 nomor 7, mohon doa restunya, dukungannya, dan sekaligus coblos 7. Itu yang saya lakukan, baik segi alumni Jayabaya khususnya teknik, karena saya dari teknik sipil. Ya hampir 1.000 saya bimbing skripsi. Alhamdulillah semua sudah di mana-mana. Saya menelpon yang ada di 4 kecamatan ini dan saya SMS. Ya alhamdulillah kami punya tim sukses, kurang lebih ada 400 yang tidak terlihat tapi betul-betul bekerja maksimal, yang militan. Militansi itu kalau dia kader, yang tidak semua kader militansi, tapi saya lihat gaya militansinya bagus dan dia bekerja maksimal, itu baru militansi. Artinya militansi itu kita cuma ngomong sekali, dia sudah bergerak melangkah sekian. Itu baru militansi. Umpamanya nih, saya ajak saudara A, wah ini militan, berkembang terus sampai bisa ribuan, itu militansi. Saya umpamanya saya diajak, alhamdulillah. Bayangkan untuk menjadi caleg DPD DKI harus melampirkan fotokopi KTP dan tanda tangan 5.000 fotokopi dalam waktu 1 minggu. Saya orangnya, mungkin bisa dicek bahwa di antara sekian caleg 5.000 fotokopi KTP cuma seminggu. Secara logika alam nggak mungkin. Tapi saya karena pergerakan, saya pernah mimpin mahasiswa, ya saya anggap ridha Allah. Saya bekerja pagi siang sore bersama istri dan anak saya kebetulan sarjana semua, alhamdulillah. Dan maaf,
membantu saya ini anak saya, Pak. Anak saya dan anak angkat saya membantu, kebetulan dia alumni SMP 81, 67 dan sebagainya, dan dia ketua OSIS, mengajak semua temannya di HP, mohon ini orang tua kami tolong coblos nomor 7. Anak saya sekarang sudah 10.000 teman-temannya, berkembang terus, multi level information. Kalau bukan multi marketing, tapi multi level information. Betul. Melakukan gerakan-gerakan supaya bisa mencoblos nomor 7. Ini anak saya ini memang lincah, karena dia anak saya mantan sekjen BEM Universitas Jayabaya, anak Jayabaya juga ekonomi, sekarang kerja di bank Bambu Gopin. Yang satu salah satu pengurus BEM psikolog Universitas Yai Persada. Ini dan dia maaf, dan kebetulan semua ini aktivis HMI. Ya berarti anak saya ya mungkin pergerakan juga. Dia menggerakkan dirinya dengan dia punya HP canggih. Mohon kepada teman-teman SMP 81 kurang lebih ada 9 SMP SMA negeri di wilayah 4 kecamatan ini. Kebetulan anak saya tamat di situ. Semua dia mainkan itu. Ayah kami nomor 77. Ronaldo tendang bola gol. Tempat kita minum kongkrong 7-11 coblos 7. Itu bahasa-bahasa gaul dia buat itu anak saya. Lincah banget. Alhamdulillah berkat anak saya juga ini 4 dan 4 ini yang selalu bergerak tanpa henti. Paling dia kalau bekerja ya dia continue untuk bersama-sama ayahandanya gitu. Dan kalau misalnya kita untuk kendalanya apa sih, Pak? Yang Bang Sanusi temui pas melakukan sosialisasi? Kalau kendala di masyarakat banyak lah. Betul. Ya banyak orang-orang ya wani piro. Kendala banyak terus terang aja. Betul. Yang lain, caleg yang lain memberikan maaf, incumbent dari partai lain ya memberikan sesuatu. Betul. Tapi tetap saya yakin bahwa kami, insya Allah kami akan menang, karena saya yakin, karena sudah lama kenal orang itu. Kadangkala orang itu ya diambil, tapi ya dia coblos saya. Betul. Banyak bertemu, maaf saja perlu kami sampaikan bahwa saya bertemu dengan ada 60 ketua RT, selalu disampaikan khususnya di wilayah kami Lubang Buaya, bahwa hanya 2 caleg Lubang Buaya. Ada nomor P3 nomor 1, saya nomor 7 Gerindra, hanya RT yang menyampaikan. Tapi di antara bobot yang ada ya Pak RT bilang cari yang berkualitas, cari yang sering ketemu. Kebetulan saya yang memang satu-satunya caleg yang selalu turun ke bawah. Yang lain ya maaf, mungkin dia tidak turun, tapi dia punya akomodasi turun, tapi saya enggak, langsung turun. Apapun yang terjadi di lapangan itu yang saya lakukan. Alhamdulillah pagi saya turun, pergi kantor sebentar ngajar, terus malam saya tuh sampai jam 12 malam. Bayangkan, saya sudah 11 bulan sampai jam 12 malam. Sampai pernah istri saya sakit, saya sih alhamdulillah sehat terus. Nah risiko bahwa perjuangan ya perlu pengorbanan. Ya kalau nggak berjuang ya maaf, kita harus berjuang secara maksimal, harus dekat dengan rakyat untuk memenangkan para caleg ini. Kalau cuma duduk manis ya nonsen itu menurut saya nih. Dan memang perlu jaringan. Kalau nggak punya jaringan ya saja. Adapun kendala ya itu tadi, bermacam-macam karakter masyarakat. Ya, kalau saya terus saja ya kadang-kala kalau tadi itu ada makan mie, ada 7 orang bagi-bagi kartu nama ya selesai, Pak caleg bayarin ya. Ya bukan money politik, tapi karena itu ya kita adalah sesama makan ya bismillah saya bilang. Ternyata saya akan bantu katanya. Kalau 20 kali itu kan 140 suara dalam waktu 10 menit. Nah kalau kita lakukan hal itu simpel aja, itu bukan hanya sekedar berapa sih mie cuma 8.000 kali 7 56.000, goodbye pergi lagi tempat lain, begitu terus ya kan. Tapi tidak semua begitu. Saya terus terang Pak, bahwa saya sering juga ikut Transjakarta, hampir 2.000 pegawai security Transjakarta busway itu yang tinggal di 4 dapil ini mengenal saya. Bapak bisa cek dari Pilihan Ranti ke mana itu alhamdulillah, dan semua siap bahwa akan mencoblos nomor 7. Kita lihat nanti perkembangannya. Alhamdulillah saya bersyukur itu. Berarti saya baru naik Trans busway
caleg nomor 7, Ronaldo tendang bola, gol, coblos 7. Nah ini hal-hal yang menggembirakan bagi saya. Saya baru masuk, ya memang saya jarang bawa mobil, karena ya kita harus turun ke bawah. Karena memang saya sampai pernah jalan 5 kilo, memang ketemu masyarakat, ya saya ngobrol-ngobrol, kapan lagi, ya, siapa lagi. Ini kesempatan 2014 Gerindra menang, dan kedepannya menang terus. Tapi sebelum itu coblos nomor 7. Itu saja, praktis 7, 7, 7. Kalau ketemu bahasa orang-orang madrasah, sabatun. Berarti bahasa-bahasa yang praktis-praktis saja. Khususnya yang anak muda yang suka main bola, main poli sebagainya. Saya kemarin turnamen bola poli deh, 20 kelurahan. Alhamdulillah yang nonton tuh saya hitung 8.000 nonton ini. Oh, yang buatnya nonton? Iya, nonton. Dan saya ketua panitia. Itulah kelebihan saya. Saya memang dari dulu hobi main poli dan melakukan pelaksanaan bola poli. Banyak kegiatan kemarin saya deh, kurang lebih 20. Besok ini gerak jalan saya 2.000 orang. Tanggal 1 atau tanggal 20. Gerak jalan santai buat masyarakat. Ya memang memerlukan pengorbanan, nggak bisa enggak. Ya, berarti harus melakukan aktiviti kegiatan. Untuk mengenal lebih luas lagi. Saya pernah ulang tahun lansia 4 kecamatan, satu-satunya caleg saya sendiri, pidato 10 menit, menangis ibu-ibu. Saya bilang, ini kesempatan terbaik ibu-ibu yang tercinta. Ibu tercinta ini punya suara 20. Kenapa? Punya anak 4, punya istrinya ini 4, anaknya umur 17 tahun karena umurnya 60-70. Ibu hanya ngomong 7. Bayangkan 1.000 lansia datang bisa menghasilkan 20.000. Tapi kan tidak semua karena 12 partai politik. Mungkin tapi minimal kita sudah sampaikan hal itu. Ulang tahun kemarin lansia 4 kecamatan. Kebetulan ibunya salah satu pengurus, walaupun belum lansia, dia menggerakkan semua itu. Hari ibu kemarin, ibunya ketua panitia, saya datang, ya bagi-bagi hadiah, nyanyi-nyanyi ibu-ibu, menyenangkan ibu-ibu lansia. Dan setelah terakhir bilang coblos 7. Ya kita bagi-bagikan ya kartu itu dengan CV yang sudah ada. Berarti alhamdulillah banyak hal yang kita bisa lakukan deh. Ya saya gerakan sesuai dengan strategi yang saya lakukan gitu ya. Kalau misalnya pas Bapak melakukan sosialisasi di Dapil itu, pertanyaan-pertanyaan apa Pak yang sering Bapak temui yang diharapkan sama masyarakat? Ya, yang pertama, kalau dia adalah pegawai busway transportasi outsourcing, kalau bisa Bapak jadi anggota DPRD ya cepat menyelesaikan outsourcing ini. Yang kedua, tingkat upah minimum ya kita harus angkat menjadi ada perubahan gitu. Kalau gajinya umpamanya 2,2 juta menjadi 3 sampai 4 juta. Itu kan nanti kita sebagai wakil rakyat, sebagai legislator, ya kita panggil nanti eksekutif dengan para pemangku jabatan, ya kita duduk manis bahwa ini loh persoalan-persoalan masyarakat yang perlu diselesaikan secepatnya. Yang ketiga, ya masyarakat di Jakarta ini terus terang saja masih banyak yang membutuhkan, bukan persoalan money, masih banyak membutuhkan, khususnya pegawai rendahan itu. Saya di wilayah saya kurang lebih ada 4 kecamatan itu 800.000 orang, itu ada kurang lebih 50.000 itu sampai 100.000 yang memang harus butuh dalam artian bantuan sosial ya. Tidak money politik, tidak, memang itu hak dia. Dan alhamdulillah ya saya selama ini sudah melakukan yang sifatnya bakti sosial ya, seperti kemarin banjir ya 500 dus mie kita sampaikan, kita langsung turun sampai setengah meter kita masuk ke wilayah yang banjir, maaf saja. Ya ditelepon di Pinang Melayu, ketua RW-nya sahabat saya, Pak, oke, kita taruh 200 mie Bomboy karena tinggal di situ. Pokoknya yang kita di wilayah Dapil yang memang masyarakat kena banjir ya kita turun. Kalau enggak ya ditinggal lagi nanti. Kan minimal dia ingat, wah ini caleg nomor 7 yang peduli terhadap masyarakat bawah gitu. Oke, kalau misalnya
sampai detik ini kita tahu Pak kalau misalnya politik atau pilgub atau Iya, pilkada iya. itu pasti ada yang namanya money politik Iya, betul. atau politik uang. Iya, betul. Dan Ya. Bang Sanusi sendiri menanggapi hal ini seperti apa? Ya. Dan memberikan pelajaran politik kepada masyarakat itu seperti apa sih dengan ada money politik? Saya karena sudah 28 tahun tinggal di Bombuaya di Cipayung, ya alhamdulillah kalau bicara money politik maaf saja semua mungkin, tapi tidak semua juga. Oke. Caleg itu yang khususnya incumbent dia bermain jor-joran Pak. Di wilayah kami itu ya mungkin miliaran udah habis secara amatin saya. Karena dia bermain dengan strategi itu. Kalau saya enggak, artinya saya lakukan umpamanya ibu-ibu butuh sarung, kebetulan saya punya sarung 3.000 ya saya balik lagi kasih. Tapi itu bukan money politik dan memang dia membutuhkan hal itu. Saya tidak pernah memanjakan dalam hal bentuk uang, tapi yang sifatnya dia butuh ya sesuatu ya kita kasih. Pada saat tiba suatu kegiatan kayak hari ibu kemarin, ibunya mempersiapkan 500 paket ya baju, ya kaos, saya punya kaos banyak, ya baju. Kebetulan ibu itu butuh, ya kan? Ya kita lakukan hal itu, ya kan. Kalau bicara money politik, ya maaf, saya tidak katakan 100% semua caleg di Republik ini money politik. Betul. Tapi saya sebagai Panwaslu dulu, ya dulu ada salah satu partai jam 2 subuh serangan pajar Pak, 300.000 per orang, jam 2 subuh. Dan itu yang apakah dia lakukan nanti atau tidak, itu partai yang yang terjadi pada 2009 yang lalu. Dan mudah-mudahan karena ini sudah ada deklarasi damai dan ada pernyataan tidak boleh money politik, ya tentu Panwaslu melakukan bahwa siapapun orangnya melakukan money politik, ya kita harus. Tapi ya namanya Panwas, kadangkala ada dialog tersendiri khusus yang sebetulnya harus segera dipercepat proses hukum, bahwa ini benar-benar banyak suka dukanya di lapangan. Kalau saya amati ya banyak sekali khususnya masyarakat ada pertanyaan yang paling ini, caleg ini kebanyakan kalau mau kampanye baru datang ngerayu, gombal segala macam. Banyak hal ibu begitu. Betul. Tapi kalau saya karena udah kenal, oh enggak, ini saudara kita satu, enggak mungkin. Insya Allah dia selalu ingat. Ya karena kita udah lama kenal gitu. Kecuali saya pendatang baru, mungkin bisa saya. Tapi rata-rata memang selalu caleg ini tukang bohong semua. Berarti dia mau samakan semua. Begitu saya kasih kartu nama, berbalik dia coba saya nomor 7. Ada kemarin orang ujung pandang 3 orang, teriak-teriak, bohong itu katanya caleg, kita golput segala macam. Saya tanya dari mana dia? Dari ujung pandang. Bertiga nih keras dia manusia. Saya rangkul baik, sama-sama kita. Wah kalau gitu berubah saya mau cari nomor 7. Berarti ada pendekatan halunisasi juga, pendekatan yang bersifat ya pribadi, ya kan? Tidak, saya bilang tidak semua caleg itu tukang bohong. Ada di antara sekian banyak caleg yang memang bekerja untuk kepentingan rakyat, kepentingan bersama. Memang saya akui selalu dikatakan begitu bahwa Allah pada saat pemilu saja mau dekat. Betul. Memang kita akui caleg-caleg kemarin yang jadi ini 4 tahun setengah tidur, baru mau caleg terobosan dia, khususnya incumbent banyak duit itu, maaf 5 tahun kan lumayan bagi yang mau tapi saya perhatikan di lapangan itu yang terjadi sebetulnya. Incumbent incumbent ada 4 ya, tapi ya itu sih hak dia ya. Tapi saya bilang ya saya sebagai caleg konstituen saya sudah banyak mengenal, ya insya Allah yakin saja bahwa kita akan menang, Gerindra menang, dan di dapil kami 3 suara sampai 5 suara. Karena ya asal bekerja keras, tapi ya saya ukur-ukur 3 atau 5. Tapi ya tergantung kita sebagai caleg bekerja cerdas, bekerja keras, bekerja yang sifatnya kebersamaan. Kalau enggak ya
Kami punya tim 400 lebih, Pak. Oke. Betul-betul tanpa pamrih. Nggak pernah biaya saya bayang. Kalau umpamanya 400 ini saya susun, saya kan habis. Iya. Nggak ada yang minta. Kenapa? Karena dia mengenal saya sudah lama, sudah puluhan tahun. Dia mengenal saya dan udahlah kita dukung. Ya kan? Kita dukung. Insya Allah mungkin bulan 3 ini saya mengumpulkan 1000 kader yang militan. Mudah-mudahan dia bisa rayu 20 orang, 1 orang. 1000 saya kumpulkan dalam bulan Maret ke depan. Insya Allah 1000 ini militan yang punya basis massa 20. Oke. Nah itu insya Allah bulan 3 saya lakukan. Tapi yang jelas ya mudah-mudahan Gerindra menang. Kita juga sebagai caleg di Dapil 6 ya saya perhatikan 3 suara lah, 3 atau 5. Ya tinggal kalau Allah izinkan ya mudah-mudahan kita menang gitu. Betul. Pak. Ya, karena saya selama 11 bulan maaf saya kan bisa lihat caleg yang bekerja. Wah ini yang duduk, ini yang tidur. Saya hafal saya. Oh ini incumbent, banyak duit. Laporan kan banyak. Betul. Alumni ini melapor ke saya. Tiap detik melapor, RT lapor segala macam. Pak ada kejadian begini ya udah. Memang dia ada begini. Karena jaringan itu. Karena di mana-mana ya dia selalu menyampaikan bahwa Gerindra itu di mana-mana disukai oleh masyarakat. Terus terang di mana-mana, khususnya di komplek itu Gerindra semua. Maaf, khususnya di Kantra 1 2 3 4. Oke. Cuma saya sendiri, Pak. Mudah-mudahan 50% milih saya menang saya. Oke. 50% aja. Nah, kebetulan istri saya tinggal di situ dulu. Ya udah, suksesnya gampang. Oke. Dan Kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, Pak. Ya. Saya ini Ya. merupakan salah satu yang mempunyai hak pilih yang ada di Dapil DKI 6. ya. Dan kita tahu kalau tadi Bapak bilang ada 12 caleg dari 12 partai politik yang ada atau bertarung nantinya di Dapil 6 itu, Pak. Ya. Dan termasuk Bapak. Dan alasannya apa sih, Pak? Saya ini harus memilih Bapak atau Bang Sanusi ini yang saya coblos pada 9 April 2014. Apa alasannya? Ya, alasannya yang pertama, dia udah mengenal saya 25 tahun. Oke. Itu yang paling utama. Oke. Kalau yang baru kenal, dia masih mikir. Karena pendekatan psikolog juga ya. Oke. Karena saya tinggal 20 tahun lebih di Lubang Buaya, ya minimal saya targetkan 30% di Lubang Buaya. Karena kan ya hanya 4 partai yang masuk di wilayah Lubang Buaya, yaitu Gerindra, Demokrat, P3 sama PKS. Oke. Tapi PKS Demokrat menurut masyarakat tidak ada yang milih. Dia bilang begitu. Kenapa? Ya mungkin dia pikir P3 juga. Tapi rata-rata semua Gerindra. Walaupun saya sifatnya semua menjamur, ya saya santai aja karena sudah bertemu dengan konstituen. Alasan untuk memilih saya karena ya pertama saya mungkin dekat dengan rakyat, peduli rakyat, peduli khususnya udah mengenal CV saya. Kalau dia baca CV saya, dia langsung coba setuju. Wah, apalagi kalau dia alumni Jayabaya, coba setuju. Kalau dia alumni HMI, coba setuju. Biasanya begitu, karena ada namanya psikolog individual untuk melakukan pencoblosan dan banyak hal jaringan yang kita lakukan. Ya alhamdulillah selama saya terjun 11 bulan ya alasan memilih saya karena sudah mengenal. Kalau nggak mengenal mikir-mikir dulu. Itu maaf mungkin sudah punya masing-masing punya konstituen. Umpamanya contoh tadi bahwa caleg Gerindra ada 3 masuk. Nah, saya sudah 25 tahun kenal, milih yang mana? Milih saya. Betul. Jadi Memang kira-kira chemistry-nya sudah ada. Sudah ada, misterinya sudah ada. Dia sudah melihat bahwa wah ini caleg sudah mengenal sudah lama. Kalau misalnya closing statement dari Bang Sanusi untuk mengajak masyarakat DKI Jakarta yang ada di Dapil 6 nantinya untuk memilih Insinyur Ahmad Suhusi ya untuk menjadi pilihannya di 9 April 2014. Silakan 1 menit kita persilakan. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di 4 kecamatan, 23 kelurahan, insya Allah tanggal 9 April mencoblos nomor 7 Gerindra Insinyur Ahmad Suhusi. Kenapa memilih? Karena pengalaman organisasi
dan pengalaman bersifat sosial, karena punya lembaga pendidikan yang jumlahnya ada 3.000. Mudah-mudahan alumni-alumni juga di madrasah dan SMK SMA ini akan memilih bahwa inilah abang kami Insinyur Ahmad Susia dari Gerindra, dan kami akan coblos nomor 7. Prinsipnya adalah Insinyur Ahmad Susia pengalaman dalam organisasi, karena beliau adalah pernah juga menjadi ketua pemuda remaja Masjid Atin, masjid paling terbesar di Jakarta Timur. Pernah saya didik hampir 3.000 orang kader muda di Masjid Atin pada saat itu 14 tahun yang lalu. Mudah-mudahan yang mendengar kepada aktivis-aktivis pemuda masjid yang ada di wilayah Jakarta Timur memilih nomor 7 Insinyur Ahmad Susia Bang Sanusi, nama panggilan. Dan aktivitas Bang Sanusi, Insinyur Ahmad Susia tidak diragukan lagi, karena segudang pengalaman, segudang kepanitiaan selalu berjalan dengan baik. Terakhir, kami sebagai ketua panitia Lomba Gerak Jalan Kahmi Nasional di Monas dengan peserta 5.000 orang, dan dibuka oleh Mahfud MD, dan dibuka oleh Anies Baswedan, dan dibuka oleh MS Kaban, dan dibuka oleh beberapa tokoh-tokoh anggota DPR. Kebetulan saya ketua panitia. Insya Allah yang mendengar dan ikut gerak jalan mencoblos nomor 7 pada tanggal 9 April. Karena bagaimanapun juga siapa lagi kalau bukan saudara. Ini adalah saudaramu yang tampil sebagai caleg tetap DPRD DKI Jakarta nomor 7, nomor urut 7, Insinyur Ahmad Susia Bang Sanusi. Oke. Dan masih ada satu pertanyaan lagi Iya. yang untuk Bang Sanusi jawab. Iya. Pada pencalekan ini 9 April Iya. 2014 di Dapil 6, kalau dibilang Bang Sanusi ini yakin menang nggak sih? Ya, saya hakul yakin menang karena saya sudah 11 bulan bekerja, kecuali saya tidak bekerja. Saya bekerja sesuai dengan koridor-koridor yang ada. Saya melakukan temu muka dengan masyarakat, semua lapisan masyarakat, bahwa Gerindra ini partai terbersih di antara partai yang lain. Saya sampaikan begitu, dan ternyata masyarakat merespon bahwa Gerindra lah saya akan coblos, dan saya akan coblos nomor urut 7. Oke, jadi Respon masyarakat. yakin menang untuk Dapil 6. Yakin menang. Oke, itu merupakan Insya Allah yakin menang. itu closing statement Iya. dari Bapak Iya. Insinyur Ahmad Susia Bang atau Sanusi. Bang Sanusi Iya. yang akan mewakili Iya. Partai Gerindra Dapil 6 nomor urut 7. Iya. Terima kasih untuk kehadirannya sore ini, Bang. Terima kasih Pak Gandhi Oke. atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kita sukses bersama, Amin. dan yakin Gerindra menang, Amin. Prabowo Presiden. Amin. Dan